Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah format balance sheet di UDU 14 dengan menggunakan laporan keuangan data retail Ahmad Daniel. Pertama, kalian buka modul accounting, lalu setelah itu kalian ke menu reporting dan di menu reporting itu ada balance sheet. Nah, nanti kalian print all entries dan nanti kita bisa melihat format balance sheet bawaan dari UDU. Nah, setelah terdownload, maka kita buka balance sheetnya. Nah, di sini ada yang sebelah kiri itu format balance sheet dari UDU, lalu yang sebelah kanan yaitu format dari data retail Ahmad Daniel, yaitu laporan keuangannya. Nah, di sini di UDU itu hanya ada aset dan liability, sedangkan yang dari data retail Ahmad Daniel di sini ada aktiva yang nantinya aktiva tersebut dibagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar, dan di dalam aktiva lancar juga terdapat child, yaitu seperti kas dan setara kas, bank serta piutang dan persediaan. Begitu juga dengan aktiva tidak lancar, yaitu ada di dalam aktiva tidak lancar ada aktiva tetap. Nah, itu adalah perbedaan dari format balance sheet bawaan UDU dan juga format balance sheet dari data retail Ahmad Daniel. Selanjutnya, untuk mengubah format balance sheet, kita ke account report. Nah, di account report ini kita bisa mengklasifikasikannya atau menggrup by parent report. Nah, caranya yaitu kalian klik group by, lalu kalian klik juga parent report. Nah, di sini ada profit and loss, balance sheet, liability, dan juga undefined. Nah, di sini kita klik yang balance sheet. Nah, di sini di balance sheet ini ada aset dan liability. Nah, kita klik aset dan aset tersebut akan kita ubah menjadi aktiva. Cara mengubahnya yaitu kalian klik edit dan di report name yang tadinya aset menjadi aktiva, dan di sini yang tadi nomornya 0 yaitu menjadi 10. Kita bisa lihat di sebelah kanan bahwa aktiva itu bernomor 10, dan di sign on report itu present balance sign, dan parentnya yaitu tetap balance sheet, dan type-nya yaitu view, karena aktiva ini masih memiliki child yaitu aktiva lancar dan juga aktiva tidak lancar. Nah, setelah itu kalian bisa mengklik save. Selanjutnya yaitu kita ke liability. Nah, kita klik edit. Di liability ini kita ganti menjadi hutang dan modal, dan nomornya yaitu 20, karena di laporan keuangan retail Ahmad Daniel itu hutang dan modal bernomor 20, dan sign on reportnya yaitu kita ganti menjadi reserve balance sign, dan parentnya yaitu tetap balance sheet, dan type-nya yaitu view. Nah, setelah itu kalian bisa mengklik save. Selanjutnya, untuk pengisian dari parent, aktiva, dan juga hutang dan modal akan saya percepat untuk menghemat waktu, dan nanti akan saya jelaskan masing-masing akunnya. Nah, di sini saya sudah selesai menginput akun-akunnya, maka di sini akan saya jelaskan. Kalian buka account report terlebih dahulu, lalu setelah itu kalian klik group by, lalu kalian pilih parent report. Setelah selesai, maka kita klik yang aktiva. Nah, di aktiva ini kita memberikan nomor 10 seperti yang ada di laporan keuangan Ahmad Daniel, dan sign on reports-nya yaitu preserve balance sign, parent-nya yaitu balance sheet, dan tipenya yaitu view. Dan yang kedua yaitu ada hutang dan modal, nomornya 20, sign on report-nya yaitu reverse balance sign, parent-nya balance sheet, dan type-nya juga view. Nah, di sini nomor 20 kita bisa melihat di laporan Ahmad Daniel. Nah, setelah itu di dalam aktiva itu ada aktiva lancar dan juga aktiva tidak lancar. Oleh karena itu kita harus membuat parent dari aktiva lancar dan juga aktiva tidak lancar, yang dimana aktiva lancar dan tidak lancar memiliki
child lagi, yaitu kas dan setara kas, piutang, dan persediaan. Nah, di dalam Aktiva itu ada dua. Nah, kita klik Aktiva lancar terlebih dahulu. Nah, cara membuat Aktiva lancar kita tinggal klik create. Nah, di sini report name-nya kita beli nama Aktiva lancar dan nomornya yaitu 10 karena dia masih Aktiva, dan parent-nya yaitu dari Aktiva, dan type-nya yaitu view karena dia merupakan parent yang memiliki child lagi, dan sign on report-nya yaitu preserve balance sign. Dan yang kedua yaitu ada Aktiva tidak lancar. Di sini kita buat lagi Aktiva tidak lancar dengan nomor 20 dan sign on report-nya yaitu preserve balance sign, dan parent-nya yaitu masih sama, yaitu dari Aktiva. Nah, selanjutnya kita juga harus membuat kas dan setara kas, yang dimana kas dan setara kas, piutang serta persediaan yaitu anak dari Aktiva lancar. Nah, caranya yaitu kalian bisa meng-create. Nah, tetapi di sini saya sudah membuat Aktiva lancar, kita klik saja. Nah, di sini report name-nya bernama kas dan setara kas, dan nomornya yaitu 10, sign on report-nya preserve balance sign, parent-nya yaitu dari Aktiva lancar, dan type-nya yaitu view karena dia masih mempunyai child lagi yaitu kas dan bank. Dan yang kedua yaitu ada piutang. Nah, di piutang ini pengisiannya masih sama, yaitu piutang, dan yang di sini yang membedakan yaitu tipenya account karena di piutang itu mempunyai akun lagi piutang usaha dan juga piutang karyawan. Nah, nanti kalian tinggal menambahkan saja, dan jangan lupa display-nya yaitu display children with hierarchy. Nah, nama-nama akun yang ada di sebelah kanan ini harus sama dan sesuai dengan nama-nama akun yang ada di laporan keuangan Ahmad Daniel. Nah, selanjutnya yaitu ada persediaan, dan untuk pengisiannya kalian bisa lihat di video ini. Dan untuk pengisian dari account name-nya yaitu kalian harus mengikuti seperti yang ada di laporan keuangan Retail Ahmad Daniel, yaitu dimulai dari 113 saja untuk mempermudah kalian dalam mencarinya. Nah, di sini kalian langsung checklist saja semuanya. Dan selanjutnya yaitu kita ke Aktiva tidak lancar. Nah, di Aktiva tidak lancar ini terdapat child lagi yaitu Aktiva tetap, yang dimana Aktiva tetap ini terdapat akun tanah, bangunan kantor, kendaraan, peralatan kantor, software, dan juga furniture kantor. Nah, di sini sudah ada report name-nya yaitu Aktiva tetap, dan type-nya yaitu account, dan parent-nya yaitu dari Aktiva tidak lancar. Dan jangan lupa display-nya yaitu kalian ganti menjadi display children with hierarchy, dan account name-nya harus sama dengan akun-akun yang ada di laporan keuangan Retail Ahmad Daniel. Nah, setelah kalian sudah sama dan sudah menyesuaikan, kalian tinggal klik save saja. Selanjutnya yaitu kita ke kas dan setara kas, karena di kas dan setara kas memiliki akun lagi yaitu kas dan bank atau memiliki child. Nah, di sini report name-nya bernama kas, parent-nya yaitu dari kas dan setara kas, dan tipenya yaitu account. Dan di nama-nama account ini ada kas kecil dan juga kas belum disetor. Dan jangan lupa kalian untuk mengganti display children with hierarchy, dan sign on report-nya yaitu preserve balance sign. Nah, di sini kita harus sama dan juga teliti dalam pengisiannya agar nantinya laporan keuangannya sama. Dan setelah itu ada bank. Nah, bank ini juga parent-nya yaitu dari kas dan setara kas. Tipenya yaitu account, dan nama-nama account ini sudah sama seperti laporan keuangan yang di sebelah kiri. Dan jangan lupa menggunakan display children with hierarchy.
Selanjutnya kita ke hutang dan modal. Nah, di hutang dan modal itu terdapat parent lagi yaitu hutang dan modal, dan di dalam hutang memiliki child lagi yaitu hutang jangka panjang. Maksud saya hutang jangka pendek. Nah, di sini saya sudah membuat parent dari hutang. Nah, di sini kita klik. Nah, report name-nya yaitu bernama hutang dan nomornya yaitu 10, dan sign on reportnya yaitu reverse balance sign, dan parent-nya yaitu dari hutang dan modal, tipenya view karena dia masih memiliki child. Nah, setelah kalian sudah membuat report name dari hutang, selanjutnya yaitu ke modal. Nah, di sini juga modal type-nya yaitu view dan parent-nya yaitu dari hutang dan modal karena di dalam modal tersebut masih ada child yaitu cadangan modal. Dan yang ketiga yaitu ada laba rugi tahun berjalan, yang dimana laba rugi tahun berjalan itu berjenis account type yang akun ini kalkulasi dari income, other income, expense, dan juga cost of revenue. Dan juga di sini no display. Nah, selanjutnya kita harus membuat child dari hutang, yaitu hutang jangka pendek yang dimana terdapat akun hutang usaha dan juga hutang pemegang saham. Nah, di sini saya sudah membuat hutang jangka pendek dengan parent dari hutang dan tipenya yaitu account. Nah, di sini kalian hutang itu kalian harus memasukkan nama-nama akunnya, yaitu ada hutang usaha, hutang pemegang saham, hutang pihak ketiga, dan juga hutang gaji. Karena dimulai dari kode 210 atau 211. Dan yang kedua yaitu ada modal. Nah, di sini modal itu terdapat child lagi yaitu cadangan modal, yaitu parent dari modal dengan tipe account. Nah, di sini kalian jangan lupa mengubah display children with hierarchy dan nama-nama akunnya yaitu ada modal di setor dan juga cadangan modal. Oh iya, ternyata di dalam modal itu masih terdapat child lagi selain cadangan modal, yaitu ada laba rugi, yang dimana di dalam laba rugi itu terdapat akun laba rugi tahun lalu dan juga laba rugi tahun berjalan. Jadi kita bisa klik create dan kita harus membuat akun laba rugi. Nah, di sini saya sudah membuat report name-nya bernama laba rugi dengan nomor 20 dan sign on reportnya yaitu reserve balance sign dengan parent dari modal dan tipenya yaitu akun. Nah, jangan lupa menggunakan display children with hierarchy. Dan nama-nama akunnya yaitu ada laba rugi tahun lalu serta laba rugi tahun berjalan. Nah, setelah itu kalian bisa klik save. Setelah kita mengubah semua format balance sheet, lalu kita harus mengecek balance sheet tersebut. Nah, kita ke menu reporting, kita all entries dan checklist, display debit dan kredit. Nah, kita klik print dan tunggu hingga balance sheet tersebut terdownload. Nah, setelah terdownload kalian bisa membandingkan dan mengkoreksi apakah format yang kita input tadi sudah sama dengan laporan keuangan Ahmad Daniel atau belum. Dan apabila ada perbedaan, maka di salah satu akun yang kalian input ada yang salah, yaitu bisa dari sign on reportnya atau dari tipenya. Nah, di sini saya sudah selesai mendownload, dan kalian untuk memastikannya kalian bisa langsung ke laba rugi tahun berjalan. Nah, di sini laba rugi tahun berjalannya yaitu sebesar 411 juta dan juga hutang jangka pendeknya yaitu 150 juta, yang dimana antara balance sheet dari Udu dan laporan keuangan Ahmad Daniel sama, yang artinya menurut saya yang data-data yang sudah saya input tadi sudah benar karena angka-angkanya sudah balance dan sama
sesuai dengan laporan keuangan data retail Ahmad Daniel. Dan juga untuk mengeceknya kalian bisa melihat nama-nama akunnya. Apabila sudah sama maka sudah betul, dan tetapi apabila ada perbedaan maka kalian harus mengoreksinya lagi di mana letak kesalahannya. Nah, mungkin itu saja cara untuk mengubah format balance sheet bawaan UDU di versi 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.